Priyanka Chopra sudah berusia 36 tahun saat dia menikahi penyanyi, sekaligus aktor Amerika Nick Jonas, yang berusia 10 tahun lebih muda darinya. Tubuhnya lebih tinggi dari suaminya, lebih kaya, lebih dominan, lebih sehat karena Nick menderita diabetes, dan Priyanka memanggil Nick dengan sebutan anjing kecilnya. Sementara perbedaan usia 10 tahun telah membuat Priyanka khawatir. Dia justru kecewa saat Nick tidak menciumnya ketika mereka pertama kali bertemu. Pesta pernikahan mewah mereka telah mendapatkan banyak kritikan karena bersifat spontan, di mana pasangan itu telah menggunakan pernikahan mereka untuk self-branding demi mendapatkan banyak uang. Media lebih jauh lagi menulis bahwa kisah cinta mereka adalah hasil rekonstruksi untuk alasan publisitas demi mendapatkan barang-barang dan uang secara gratis. 7 tahun bersama, Priyanka dan Nick masih terlihat mesra dan saling mencintai. Mereka berjuang untuk mendapatkan keturunan melalui program ibu pengganti, karena Priyanka sudah berusia 42 tahun, dan kehamilan akan sangat beresiko untuknya. Bagaimana pesan pribadi Instagram bisa membawa mereka ke pernikahan? Seperti apa rupa anak perempuan mereka yang terlahir prematur? Bagaimana Priyanka merespon pemberitaan negatif tentang pernikahannya dan Nick? Berikut adalah biografi lengkap Priyanka Chopra dan Nick Jonas. Priyanka Chopra lahir pada 18 Juli tahun 1982 di Jamshedpur. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai dokter militer di Angkatan Darat India, di mana ayahnya berdarah Punjabi, sementara ibunya adalah keturunan Bihari. Dia menjalin hubungan yang kuat dengan keluarganya, termasuk adik laki-lakinya Siddharth, dan mereka tinggal di sebuah apartemen di lantai yang sama. Setiap pagi, Priyanka akan melakukan puja di sebuah kuil kecil di rumahnya, yang terdiri dari berbagai patung dewa Hindu, yang bahkan ia bawa saat bepergian, membuatnya dikenal sebagai penganut Hindu yang taat. Karena profesi orang tuanya sebagai dokter militer, keluarga Chopra sering ditempatkan di sejumlah tempat, termasuk Delhi, Chandigarh, Ambala, dan lainnya. Di antara sekolah yang dia hadiri adalah Sekolah Putri La Martiniere di Lucknow dan Saint Maria Goretti College di Bareilly. Priyanka berkata bahwa dia tidak keberatan bepergian secara teratur dan pindah sekolah, serta menyambutnya sebagai pengalaman baru dan cara untuk menemukan masyarakat multikultural India. Dia berkata, "Saya kira saya masih kelas 4 saat berada di Leh. Adik saya baru saja lahir, dan ayah saya adalah tentara yang ditugaskan di sana. Saya tinggal di Leh selama setahun, dan kenangan saya tentang tempat itu sangat luar biasa. Kami semua adalah anak-anak tentara di sana. Kami tidak tinggal di rumah. Kami tinggal di bunker di lembah, dan ada stupa tepat di atas bukit yang dulunya menghadap ke lembah kami." Priyanka sangat dekat dengan ayahnya, dan ketika dia meninggal, dia membuat tato bertuliskan "Daddy's Little Girl" dalam tulisan tangannya. Pada usia 13 tahun, Priyanka pindah ke Amerika untuk belajar, tinggal dengan bibinya, dan bersekolah di Newton, Massachusetts. Ia berpartisipasi dalam beberapa produksi teater, mempelajari musik klasik dan paduan suara. Priyanka bercerita bahwa dia sering menerima perlakuan rasis dan sering diganggu oleh teman sekelasnya karena dia adalah orang India. Mereka mengejeknya, menghinanya, dan berkata kotor padanya. Dalam bukunya, Priyanka menjelaskan bahwa gadis remaja lainnya akan meneriakkan hinaan pada kulitnya dengan berkata, "Kulit coklat, kembalilah ke negaramu dan kembalilah ke gajah yang kau tunggangi." Ini hampir selalu terjadi saat Priyanka berjalan menyusuri lorong. Aktris tersebut menulis bahwa ia mencoba mengabaikan para pengganggu dan mencari perlindungan dengan sekelompok teman dekat. Ia bahkan menghubungi konselor bimbingan untuk meminta bantuan, tetapi tidak berhasil. Priyanka berkata, "Sejujurnya, saya tidak menyalahkan kota. Saya hanya berpikir bahwa para gadis di usia itu hanya ingin mengatakan sesuatu yang menyakiti saya." Priyanka berkata, "Saya adalah anak canggung, memiliki harga diri yang rendah, berasal dari latar belakang kelas menengah yang sederhana, dan memiliki tanda putih di kaki saya. Tapi saya pekerja keras, dan sekarang kaki saya sudah menjual 12 brand.
Priyanka hanya bertahan selama 3 tahun saja di Amerika, sebelum dia akhirnya kembali ke India. Selama periode ini, Priyanka memenangkan kontes kecantikan lokal May Queen, yang memberinya banyak pengagum. Sampai-sampai keluarganya harus memasang rumah mereka dengan jeruji besi untuk perlindungannya. Ibunya yang seorang ginekolog bahkan rela meninggalkan karirnya untuk mendukung karir Priyanka dan membantunya mempersiapkan diri untuk mendaftar kontes Femina Miss India tahun 2000. Priyanka berhasil membawa pulang juara 2 dalam kontes, namun belum berhenti di sini. Dia akhirnya mengikuti ajang kontes Miss World. Priyanka berhasil dimahkotai sebagai Miss World dan Miss World Continental Queen of Beauty Asia di London, serta menjadi kontestan India kelima yang memenangkan Miss World. Ia telah mendaftar di perguruan tinggi, tetapi segera keluar setelah memenangkan kontes Miss World. Dia berkata bahwa gelarnya sudah memberinya pengakuan, dan ia mulai menerima tawaran untuk peran film. Pada tahun 2001, Priyanka menjalani operasi hidung untuk mengangkat polip, namun dia mengalami depresi karena penampilannya menjadi sangat berbeda, tetapi akhirnya merasa puas dengan hasil operasi korektif. Debut layarnya terjadi pada film Tamil tahun 2002, yakni di film Tamizhan, sebagai kekasih protagonis Vijay. Sebuah ulasan yang diterbitkan di The Hindu menghargai film tersebut karena kecerdasan dan dialognya, namun merasa bahwa peran Priyanka terbatas dari sudut pandang akting. Pada tahun 2003, Priyanka membuat debut film Bollywood pertamanya sebagai pemeran utama wanita kedua, yang beradu akting dengan Sunny Deol dan Preity Zinta dalam film The Hero. Berlatar belakang Angkatan Darat India di Kashmir, film ini menceritakan kisah seorang agen yang berjuang melawan terorisme. Dia kemudian menceritakan pengalamannya dan mengakui bahwa dia sangat gugup dan gemetar saat pertama kali bertemu Sunny. Pihak produksi film menilai bahwa Priyanka bukan aktris yang bagus, sampai ada diskusi tentang kemungkinan mengeluarkannya dari film. Namun di sini, Sony menyelamatkannya karena dia menyadari potensi Priyanka dalam akting. The Hero muncul sebagai salah satu film Bollywood terlaris tahun itu, tetapi menerima tinjauan beragam dari para kritikus, terutama tentang penampilan Priyanka yang dinilai kurang menjiwai. Namun Priyanka adalah sosok pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Ketika ia beradu akting dengan Kumar dan Kareena Kapoor dalam film thriller romantis Aitras, perannya sebagai antagonis terbukti melambungkan karirnya. Priyanka berhasil membawa pulang penghargaan Filmfare untuk aktris pendukung terbaik tahun itu. Pada tahun 2006, Priyanka mendapat tawaran untuk beradu akting dengan Raja Bollywood Shah Rukh Khan dalam film Dawn. Gadis itu mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan membuat hubungan Shah Rukh Khan dan istrinya Gauri Khan ke dalam krisis pernikahan. Sejak pemutaran perdana film tersebut, pasangan ini sering terlihat bersama dalam gambar. Shah Rukh Khan dengan lembut mencium tangannya, membisikkan sesuatu di telinganya, dan dia menyukainya. Di sini, dia mencium pipinya dan memasukkan jari kelingkingnya ke dalam sakunya selama pertunjukan yang disebut Dirty Laundry. Priyanka berdalih bahwa dia menyukai jaket kulit yang dulunya dimiliki oleh mantannya. Banyak penggemar menduga bahwa dia merujuk pada Shah Rukh Khan karena ada foto di internet di mana mereka mengenakan jaket kulit yang sama. Priyanka dan Raja Bollywood tampak begitu bahagia bersama, sehingga banyak orang mengira mereka menjalin hubungan cinta. Kemudian mereka membintangi film Dawn Series 2, di mana mereka berperan sebagai pasangan yang sedang jatuh cinta dengan chemistry antara para aktor begitu kuat. Rumor di media menyebar dengan cepat yang mengatakan bahwa mereka berpacaran. Namun dalam sebuah wawancara dengan wartawan, pasangan itu tentu saja membantah semua yang mereka katakan dan berkata bahwa mereka hanya berteman. Shah Rukh Khan berkata, "Dia adalah salah satu teman terdekat yang saya miliki dan sangat dekat di hatiku dan akan selalu begitu. Anda tahu bahwa itu hanya cenderung merusak hubungan yang orang-orang bagikan saat bekerja bersama. Dia adalah seorang gadis kecil yang memulai penobatan Miss India. Saya tidak ingat kita telah berbagi beberapa momen terindah di layar kaca sebagai teman. Dan sangat disayangkan untuk berpikir
bahwa Anda tahu persahabatan itu menjadi sedikit kotor. Sulit membayangkan bagaimana Gauri mengatasi rumor ini, di mana dia selalu melihat foto-foto suaminya dengan wanita lain. Terlebih lagi, media menulis bahwa suaminya berselingkuh, dan tentang bagaimana Shah Rukh Khan benar-benar terlalu lembut dengan Priyanka di depan umum. Rumor bahwa Gauri diduga mengajukan gugatan cerai menyebar luas, tetapi kemudian segera meredup lagi. Shah Rukh Khan kemudian menghentikan kontak dengan Priyanka, dan mereka tidak lagi syuting bersama atau pergi ke acara bersama. Pasti ada percakapan serius antara mereka, dan Gauri memaafkan suaminya karena terlalu sembrono dengan seorang rekan kerja. Menariknya, Priyanka menjadi sangat populer setelah skandal ini, dan kemudian dia membuat karir yang hebat di Hollywood. Sebagian penggemar percaya bahwa mungkin Priyanka telah memulai rumor tentang perselingkuhannya dengan Raja Bollywood agar bisa menjadi terkenal. Namun yang jelas, sejak saat itu dia tidak terlihat lagi bersama Shah Rukh Khan. Priyanka dilaporkan berkencan dengan aktor Asim Merchant sejak dia memenangkan gelar Miss World tahun 2000, meski sebenarnya tidak banyak yang diketahui tentang hubungan mereka. Belum berhenti di sini, Priyanka juga berpacaran dengan Harman Baweja selama 2 tahun. Kisah cinta mereka dimulai sejak syuting film Love Story, dan Harman menjelaskan bahwa pekerjaan yang padat telah menjadi akhir dari hubungan mereka. Harman berkata, "Tidak ada yang bisa saya salahkan selain diri sendiri. Priyanka selalu meminta waktu saya, tapi saya tidak bisa memberikannya. Setelah 2 film, saya merasa banyak tekanan untuk menjadikan film ketiga saya sukses. Saya tahu bahwa saya terlalu berambisi dengan proyek itu." Setelahnya, Priyanka berkencan dengan Shahid Kapoor. Namun pasangan itu tampak sangat tertutup dengan hubungan mereka. Beberapa tahun kemudian, hanya diketahui bahwa Priyanka menyebut Shahid sebagai mantan kekasihnya. Usianya sudah 35 tahun ketika Priyanka berkata bahwa dia sudah lelah dengan dunia pacaran. Jadi dia menginginkan hubungan yang serius dan siap untuk berumah tangga. Priyanka tentu tidak akan pernah menyangka bahwa seorang Nick Jonas yang usianya 10 tahun lebih muda darinya justru akan menjadi suami masa depannya. Namun sebenarnya, siapakah sosok suami Priyanka ini? Nick Jonas lahir di Dallas, Texas, sebagai putra ketiga dari Dennis dan Paul Jonas. Ayahnya adalah seorang penulis lagu, musisi, dan mantan pendeta yang ditahbiskan di gereja Assemblies of God. Sementara ibunya adalah mantan guru bahasa isyarat dan penyanyi. Nick dibesarkan dan dididik di rumah oleh ibunya sendiri. Usianya baru 6 tahun ketika seorang manajer produksi musik menemukan bakat suara Nick dan bertemu dengannya di tempat pangkas rambut bersama ibunya. Ia mulai tampil di Broadway pada usia 7 tahun dan memerankan karakter seperti Tiny Tim, Chip Potts, Little Jake, dan Gaff Roach. Nick juga menulis sebuah lagu berjudul Joy to the World bersama ayahnya saat tampil di Beauty and the Beast. Setelah mendengar lagu Please Be Mine, Direktur Columbia Records memutuskan untuk mengontrak Jonas dan saudara-saudaranya sebagai sebuah grup dengan nama Jonas Brothers. Usianya baru 13 tahun saat Nick didiagnosis menderita diabetes tipe 1, dan dia harus menggunakan pompa insulin untuk membantunya mengelola kondisinya. Nick telah mendirikan Change for the Children Foundation yang bermitra dengan 5 badan amal untuk mengumpulkan uang dan meningkatkan kesadaran tentang diabetes. Ia juga membuat pengumuman layanan publik dengan Washington Nationals untuk mendukung perawatan diabetes di Children's National Medical Center di Washington. Bayer Diabetes Care telah bermitra dengan Nick sebagai duta diabetes untuk mendorong kaum muda mengelola diabetes mereka. Dia juga bersaksi di Senat Amerika untuk mempromosikan lebih banyak pendanaan penelitian untuk kondisi tersebut. Sebelumnya, Nick sempat berpacaran dengan sesama bintang Disney, yakni Miley Cyrus, selama setahun. Ia juga berpacaran dengan Selena Gomez pada tahun 2008, dan ia muncul dalam video musiknya yang berjudul Burnin' Up. Pada tahun 2011, Nick mulai berpacaran dengan penyanyi Australia Delta Goodrem, namun segera putus 1 tahun kemudian. Nick juga menjalin hubungan dengan model dan Miss Universe Olivia Culpo, namun putus setelah hanya 2 tahun berpacaran.
Kita kembali ke tahun 2016, saat kisah cinta mereka dimulai, ketika Nick menonton acaranya di Quantico dan menyelinap ke pesan Instagram Priyanka dengan mengatakan, "Saya dengar dari beberapa teman bahwa kita harus bertemu." Priyanka tertawa saat mengenang Nick, langsung mengajaknya berkencan, dan itu membuatnya terkejut karena orang-orang mengirim pesan kepadanya, tetapi tidak pernah ada yang seberani dan sesombong Nick. Menurutnya, itu sangat tidak sopan tapi seksi. Priyanka memprotes Nick bahwa dia seharusnya tidak mengirim pesan seperti itu, karena tim sosial medianya bisa membacanya. Nick lalu menggodanya dan berkata, "Aku tahu kalau kau hanya ingin memberiku nomormu." Priyanka mengungkapkan bahwa awalnya dia tidak terlalu ingin memberi Nick nomornya, karena saat itu dia sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Terlebih dia juga membawa jarak usia mereka, karena Priyanka 10 tahun lebih tua darinya. Namun Nick tidak peduli hal itu. Akhirnya mereka saling bertukar pesan selama beberapa bulan, dan mereka tidak pernah benar-benar bertemu langsung hingga tahun 2017 di pesta Oscar Vanity Fair. Priyanka mengenang di Jimmy Kimmel Live bahwa keputusan mereka untuk menghadiri acara tersebut bersama adalah menyenangkan. Ia juga mengajak Nick kembali ke apartemennya dan menghabiskan waktu bersama selama beberapa jam. Priyanka berkata bahwa Nick menepuk punggungnya sebelum pergi, dan dia dengan bercanda berkata bahwa dia kecewa Nick tidak menciumnya. Menjelang akhir pekan Memorial Day di bulan Mei tahun 2018, hubungan mereka semakin erat karena mereka menghabiskan liburan bersama dan mulai saling menggoda di Instagram. Setelah kencan mereka di Met Gala, kakak laki-laki Nick, yakni Joe Jonas, mengatakan kepada Vogue, "Saya pikir Priyanka agak menjatuhkannya, karena menurutnya, Nick hanya anjing kecil." Sementara perbedaan usia 10 tahun telah membuat Priyanka khawatir. Dia mengungkapkan, "Saya salah mengartikan usia saya yang 10 tahun lebih tua darinya, sebab saya mulai menyadari Nick justru seperti jiwa yang tua. Dia stabilitas dalam bentuk manusia." Namun pada awal Juni, dia pergi bersama Nick ke pesta pernikahan sepupunya, di mana keduanya terlihat berjalan bergandengan tangan. Sebagian publik percaya bahwa saat pesta ini, mereka sudah berpacaran. Namun sampai saat ini, tidak diketahui tanggal pasti Nick mengungkapkan perasaannya pada Priyanka. Mereka juga terlihat menikmati makan malam bersama di New York. Sampai pada bulan-bulan berikutnya, Nick terbang ke India bersama Priyanka untuk bertemu ibunya. Di sini, hubungan mereka dengan cepat menjadi serius. Setelah hanya 2 bulan resmi berpacaran, Nick segera melamar calon istrinya saat berlibur di Kreta, tempat pasangan itu merayakan ulang tahun Priyanka. Nick dikatakan menunggu hingga tengah malam untuk melamarnya agar tidak merusak hari ulang tahunnya. Dia menyematkan cincin pertunangan mewah dari Tiffany & Co. yang menampilkan berlian berpotongan bantal yang diapit oleh baget meruncing dan menjadi salah satu cincin pertunangan selebriti yang paling memukau. Nick kemudian mengunggah swafoto dirinya di Instagram yang memamerkan cincin pertunangan mereka. Dia menulis, "Calon Nyonya Jonas, hatiku, cintaku." Di bulan yang sama, pasangan yang baru bertunangan itu akhirnya merayakan pesta besar yang dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman mereka di Mumbai. Mereka memperoleh izin menikah pada November tahun 2018 setelah mengajukan dokumen bersama di gedung pengadilan Beverly Hills. Mereka lalu menghadiri upacara puja di rumah Priyanka di India pada bulan yang sama, dan acara itu berlangsung dengan khidmat. Uniknya, hanya beberapa hari setelah upacara puja itu, Nick dan Priyanka akhirnya menikah. Pasangan itu menikah di Istana Umaid Bhawan Jodhpur dalam upacara mewah campuran Hindu dan Kristen pada bulan Desember tahun 2018. Malam itu, ayah Nick memimpin upacara pernikahan Barat, dan keesokan harinya, pasangan itu menyelenggarakan upacara Hindu untuk menghormati budaya Priyanka. Pesta yang berlangsung selama akhir pekan itu didokumentasikan di Instagram pribadi mereka, dengan Priyanka berkata, "Saya senang pernikahan kami merupakan perpaduan dua agama. Kami mengambil tradisi indah yang kami berdua jalani sejak kecil,
dan mempersonalisasikannya dengan cara yang masuk akal bagi kami. Sungguh luar biasa menemukan kesamaan di antara keyakinan kami dan mencari tahu cara memadukannya dengan cara yang penuh rasa hormat dan bermakna. Sayangnya, pesta pernikahan mewah mereka telah mendapatkan banyak kritik karena sponcon, di mana pasangan itu diduga telah menggunakan pernikahan mereka untuk self-branding dan peluang keuangan untuk mendapatkan banyak uang. Media lebih jauh lagi menulis bahwa kisah cinta mereka adalah hasil rekonstruksi untuk alasan publisitas. Memang benar bahwa menjelang beberapa hari sebelum pesta pernikahan, Priyanka dan Nick menerima beberapa brand endorsement dari Tiffany, Amazon, hingga merek bir. Namun fenomena sponcon tentu bukan hal baru di dunia selebriti ketika mereka menggunakan pesta pernikahan untuk mendapatkan barang-barang dan uang secara gratis. Nick dan Priyanka hanya sedikit lebih terbuka tentang hal itu. Beberapa hari setelah pernikahan mereka, pasangan itu tampil perdana di karpet merah sebagai pengantin baru di pesta peluncuran Bumble di New Delhi. Usia Priyanka sudah 42 tahun, sementara Nick baru 32 tahun. Dia pernah berkata pada media bahwa dia ingin memiliki anak sebanyak-banyaknya dengan Nick, namun faktor usia membuat Priyanka memiliki pertimbangan tersendiri. Hamil dan melahirkan di usia 42 tahun menimbulkan banyak resiko, sehingga dia dan suaminya setuju untuk melakukan program ibu pengganti demi mendapatkan keturunan. Pada bulan Januari tahun 2022, mereka menyambut anak pertama mereka yang lahir prematur, seorang putri yang diberi nama Malti Marie Chopra Jonas. Mereka telah menikah selama 7 tahun, dan pasangan itu masih tampak mesra saat muncul di publik. Beberapa gosip tidak menyenangkan telah beredar, seperti Priyanka menikahi Nick karena uang. Namun ini tidak benar, karena nyatanya Priyanka lebih kaya dari suaminya. Estimasi kekayaan Priyanka adalah $28 miliar, sementara kekayaan Nick adalah $25 miliar. Apalagi dengan penyakit diabetes yang diderita Nick, di mana Priyanka akan selalu memeriksa kondisi insulin suaminya dan merawatnya dengan baik. Ini adalah pernikahan karena cinta dan rasa saling mengerti satu sama lain. Priyanka mendukung berbagai tujuan melalui yayasannya, The Priyanka Chopra Foundation for Health and Education, yang bekerja untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kurang mampu di seluruh negeri dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dia menyumbangkan 10% dari penghasilannya untuk mendanai operasi yayasan, membayar biaya pendidikan dan medis untuk 70 anak di India, di mana 50 diantaranya adalah anak perempuan. Dia sering berbicara tentang isu-isu perempuan seperti menentang aborsi, mendukung kesetaraan gender, dan kesenjangan gaji gender. Dia telah bekerja dengan UNICEF untuk mempromosikan hak anak-anak dan membuat film dokumenter untuk meningkatkan pemahaman tentang kusta. Priyanka juga meluncurkan kampanye Save the Girl Child yang bertujuan untuk mengubah sikap orang India terhadap anak perempuan. Pada acara publik, seorang aktivis mengkritiknya atas cuitan Priyanka yang memuji pasukan militer India saat ketegangan antara Pakistan dan India meningkat. Argumen utamanya adalah bahwa ia suka berperang, dan hal itu tidak sesuai dengan pekerjaannya sebagai Duta Perdamaian United Nations. Tanggapan Priyanka pada acara tersebut adalah bahwa ia patriotik dan segera membungkam aktivis yang mengkritiknya. Pakistan meminta agar Priyanka dipecat dari pekerjaannya di United Nations, tetapi mereka mendukung Priyanka untuk hak kebebasan berbicara. Dia mengadopsi 7 desa untuk menyediakan pasokan listrik secara teratur. Priyanka juga mempromosikan donasi organ dan berjanji untuk menyumbangkan organnya sendiri setelah meninggal. Dia mengatakan hal ini saat menjadi salah satu pembicara utama dalam acara program transplantasi hati. Variety menghormatinya dengan penghargaan Power of Women atas kerja filantropisnya dengan UNICEF, dan ia menerima penghargaan Memorial Mother Teresa untuk keadilan sosial atas kontribusinya terhadap tujuan sosial. Ketika pandemi COVID kemarin, dia dan suaminya Nick membuka penggalangan dana untuk mendapatkan sumbangan pasokan oksigen, pengujian,
dan upaya vaksinasi. Menurut kalian, apakah yang bisa diambil dari perjalanan hidup Priyanka Chopra ini? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah yang menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.